Yang pertama, yaitu adalah Nagato Uzumaki. Sebagai seorang pemimpin Akatsuki, tentu saja Nagato memiliki jutsu yang sangat kuat. Nagato dapat mengendalikan ke-6 pain sekaligus melalui besi hitam yang ditancapkan di tubuh mayat ke-6 pain. Jutsu terkuat yang dimiliki oleh Nagato ialah Chibaku Tensei. Nagato melepaskan badan hitam yang akan difungsikan sebagai gravitasi dan akan menarik tanah maupun benda-benda yang ada di sekitarnya itu dan membentuk lingkaran raksasa seperti planet. Jutsu tersebut terbilang kuat karena mampu menahan Naruto yang berwujud Kyuubi. Sebelumnya juga, Chibaku Tensei adalah jutsu yang digunakan oleh Rikudo Sennin untuk mengurung Kyuubi dan juga ibunya, yaitu adalah Kaguya. Dan di era Naruto, jutsu ini juga digunakan oleh Nagato melalui Pain Tendo untuk mengurung Naruto. Namun, sesaat setelah Naruto berhasil dikurung oleh Pain, tiba-tiba saja muncul Kyuubi dengan ekor 8 dan menghancurkan sebagian dari teknik Chibaku Tensei. Dan pada akhirnya, Naruto ditolong oleh Yondaime Hokage alias Minato Namikaze. Dan Naruto berhasil keluar dari teknik Chibaku Tensei dan berniat mengakhiri pertarungannya dan pergi ke depan tubuh Pain yang aslinya. Selanjutnya, yaitu adalah Konan. Konan adalah satu-satunya anggota Akatsuki perempuan yang sangatlah hebat. Walaupun begitu, Konan merupakan ninja yang sangat kuat dan memiliki banyak jutsu hebat yang sangatlah ditakuti oleh setiap musuh-musuhnya. Jutsu terkuat yang Konan miliki bernama Kami no Shisha no Jutsu, di mana Konan akan membuat sebuah lautan dengan miliaran kertas meledak. Konan menggunakan sejumlah besar lembar kertas meledak untuk membelah laut di Amegakure dan memperlihatkan jurang besar yang ada di bawah laut. Dengan kertas peledak yang setiap banyaknya itu membuat serangan bahkan lebih fatal untuk mencegah lawan agar tidak bisa menghindar dari serangannya itu. Konan menggunakan 600 miliar lebih kertas peledak yang cukup untuk meledakan dalam 10 menit serta menciptakan ledakan secara terus-menerus. Konan pernah memperlihatkan jutsu ini ketika dia melawan Tobi alias Obito, yaitu di tengah laut Amegakure. Saking kuatnya, Obito harus menggunakan Izanagi untuk bisa terlepas dari jutsu ini. Karena jika tidak menggunakan Izanagi, maka Obito akan mati oleh kehebatan jutsu ini. Dan akibat menggunakan teknik ini, Konan harus kehabisan cakranya dan dibunuh oleh Obito. Selanjutnya, yaitu adalah Hidan. Hidan merupakan anggota Akatsuki yang berpasangan dengan Kakuzu. Mereka berdua bisa dikatakan sebagai orang yang tidak bisa mati, dikarenakan karena mereka memiliki keabadian. Hidan memiliki jutsu terkuat yang bernama Jujutsu Shiji Hyuketsu. Teknik ini cukup sangatlah berbahaya, di mana sang pengguna jutsu dan juga korban akan merasakan hal yang sama. Jika pengguna menusuk dirinya, maka korban akan merasakan rasa sakit yang sama. Jutsu ini adalah jutsu khusus yang digunakan oleh Hidan. Setelah Hidan mendapatkan darah korbannya, dia menjilat darah lawan lalu membuat simbol Dewa Jashin di tanah. Lalu tubuhnya itu memiliki pola gambar tengkorak dan tubuhnya berubah menjadi hitam ketika dia memulai sebuah ritualnya itu. Akibatnya serangan apapun yang dilakukan oleh Hidan untuk menyakiti dirinya sendiri akan dirasakan oleh tubuh lawan pun yang juga ikut terluka. Akan tetapi, ritual ini hanya berlaku ketika dia berada di dalam lingkaran simbol Jashin saja. Jutsu ini pernah diperlihatkan Hidan ketika berhadapan langsung dengan Yugito ekor 2 dan Shiriku. Lalu, dia perlihatkan lagi ketika ia berhasil membunuh Asuma dalam pertarungan hebatnya. Di urutan yang selanjutnya, yaitu adalah Kakuzu. Ninja ini sangat terkenal dengan sifatnya yang mata duitan, dikarenakan Kakuzu hanya memikirkan tentang uang dalam setiap misinya. Kakuzu merupakan orang yang sangat sadis. Dia sering sekali membunuh para shinobi incarannya. Yongu adalah teknik khas yang dimiliki oleh Kakuzu.
di mana dia bisa menyatu dengan boneka bertopeng miliknya dan akan merubah tubuhnya itu menjadi besar dan mengerikan. Dia pertama kali memperlihatkan jutsu ini saat melawan Naruto, Kakashi, dan lainnya. Namun, dia tidak dapat menghindari jutsu Rasen Shuriken milik Naruto, dan dia terkena Rasen Shuriken Naruto. Akibatnya sel-sel dalam tubuhnya itu terputus dan tubuhnya tidak lagi dapat bergerak. Dan pada akhirnya, lalu Kakashi mengakhiri Kakuzu dengan menggunakan jutsu Chidori untuk membunuhnya seketika. Selanjutnya, yaitu adalah Deidara. Deidara merupakan seorang yang sangat mengagumi seni ledakan. Deidara seorang yang sangat kuat. Terbukti ia dapat mengalahkan Gaara yang merupakan seorang Jinchuriki. Shiziro merupakan nama jutsu bunuh diri milik Deidara. Jutsu ledakan terkuat yang dimiliki oleh Deidara ini, akan tetapi jutsu ini sangat beresiko oleh penggunanya. Radius dari jutsu ini mencapai 10 km. Deidara pertama kali menggunakan teknik ini pada saat dia ingin meledakkan diri bersama Sasuke. Sasuke hampir saja mati dengan jutsu ini. Namun untungnya Sasuke sempat memanggil Manda untuk bersembunyi di dalam mulut ular tersebut. Dan pada akhirnya Sasuke berhasil kabur melalui Manda, dan tubuh Deidara itu hancur tak tersisa akibat meledakkan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu Kisame. Kisame merupakan seorang yang sangat setia terhadap Akatsuki. Kisame adalah ninja yang berasal dari Kirigakure. Kisame juga menjadi salah satu dari 7 ahli pedang legendaris. Jutsu terkuat yang dimiliki oleh Kisame bukanlah main-main. Daikoden no Jutsu merupakan tembakan air yang menyerupai seekor hiu. Jutsu ini adalah jutsu terkuat yang dimiliki oleh Hoshigaki Kisame. Jutsu ini juga akan menyerap serangan musuh dan membuatnya semakin besar. Dia pertama kali menggunakan jutsu ini ketika melawan Hirodora milik My Guy. Jutsu ini bukanlah teknik elemen air biasa, di mana jutsu ini bisa menghisap cakra milik lawan dan mampu bertambah kuat dengan sendirinya. Namun, Kisame tidak bisa mengalahkan Hirodora milik Guy, karena Hirodora bukanlah teknik ninjutsu melainkan teknik taijutsu. Akibatnya, dia tidak bisa menghisap cakranya. Dan pada akhirnya, Kisame harus rela kalah di tangan Guy, dan dia rela mati dimakan bunshin ikan hiunya sendiri demi menjaga informasi dari aliansi shinobi. Selanjutnya, yaitu adalah Sasori. Sasori merupakan satu-satunya pengguna Kogutsu di dalam Akatsuki. Ia sangat terkenal dengan keahlian Kogutsu yang merupakan khas dari Tsunagakure. Sasori bisa menggunakan 100 boneka dalam sekali jutsu. Jutsu hebatnya tersebut bernama Akigi Hyaki no Soen. Jutsu ini adalah jutsu terkuat milik Sasori. Dia mengeluarkan 100 buah boneka dari dalam gulungan yang dibawanya itu. Bahkan jutsu ini bisa menghancurkan satu negara sekaligus. Sasori pertama kali menggunakan jutsu ini ketika dia melawan Nenechio dan Sakura. Dan dia menggunakan teknik ini untuk menghancurkan 10 boneka milik Nenechio. Namun jutsu ini berhasil dikalahkan oleh Sakura dengan bantuan Nenechio. Dan pada akhirnya, Sasori harus rela mati di tangan Nenechio yang menggunakan boneka orang tuanya untuk membunuh Sasori. Selanjutnya, yaitu adalah Itachi Uchiha. Siapa yang tidak mengenal Itachi? Ia merupakan ninja yang berbakat dari desa Konoha. Sebenarnya, Itachi bukanlah orang jahat, melainkan ia menjalankan tugas kotor demi kepentingan desanya dan juga memantau organisasi Akatsuki sendirian dan pahlawan di balik semuanya. Semua jutsu yang dimiliki Itachi merupakan teknik tingkat tinggi. Jutsu terkuat yang dimiliki Itachi berada di kedua bola matanya. Pasalnya, jutsu-jutsu terkuat Itachi menggunakan Mangekyo Sharingan, seperti Amaterasu, Tsukuyomi, dan Susanoo. Amaterasu adalah api hitam abadi yang bisa dibangkitkan ketika penggunanya berhasil mengaktifkan Mangekyo Sharingan. Dan Susanoo adalah makhluk besar dan juga kuat yang juga bisa dibangkitkan ketika penggunanya berhasil mengaktifkan Mangekyo Sharingan. Jutsu ini pertama kali terlihat pada saat pertarungan Itachi dan Sasuke.
Itachi menggunakan Amaterasu untuk menahan kobaran api dan juga Kirin milik Sasuke. Sedangkan Susanoo digunakan Itachi untuk menyegel Orochimaru dengan pedang Hosoka dan memasukkannya ke dalam guci besar yang ada pada Susanoo. Akibat menggunakan kedua jutsu mengerikan ini, Itachi harus rela kehabisan cakranya dan mati dengan senyuman di hadapan adik kesayangannya, yaitu Sasuke Uchiha. Selanjutnya yaitu adalah Obito Uchiha. Obito Uchiha merupakan seorang ninja yang berasal dari desa Konoha. Obito merupakan dalang dari serangan Kyuubi yang menewaskan Hokage keempat dan banyak warga Konoha. Sebelum menjadi Jinchuriki Kyuubi, Obito terkenal dengan gaya bertarungnya yang dapat menembus benda-benda. Teknik tersebut bernama Jikukan Ninjutsu. Jikukan Ninjutsu artinya teknik ninja ruang waktu, yang dimana teknik ini memungkinkan pengguna untuk memanipulasi rangkaian ruang waktu. Dengan memanipulasi titik ruang tertentu, pengguna dapat berpindah atau memindahkan apapun yang sudah ditargetkan ke dalam kehampaan dimensi dan teleport ke lokasi yang lain. Obito mampu menarik dirinya dan benda di sekitarnya itu ke dalam dimensinya. Obito seolah-olah dapat menembus benda apapun dan memiliki satu kelemahan. Kelemahannya hanya di masalah berapa lama ia dapat berada di dimensinya, dan kelemahannya juga yaitu pada mata Sharingan milik Kakashi. Setelah berhasil menjadi Jinchuriki dari Kyuubi, Obito telah berhasil menciptakan jutsu-jutsu baru dan juga sangatlah mengerikan. Di antaranya yaitu adalah Gerodama. Setelah menjadi Jinchuriki Kyuubi, Obito lebih sering menggunakan variasi Gerodama sebagai senjatanya. Selain digunakan sebagai proyektif untuk ditembakkan, Obito juga membentuk Gerodama menjadi senjata milik Rikudo. Dua di antaranya adalah tongkat Shokaju dan pedang Nonuboko. Serangan ini sangatlah kuat dan perlu bantuan dari ribuan shinobi untuk melawan Gerodama milik Obito. Yang terakhir yaitu adalah Zetsu Putih. Mari kita awali dengan teknik terkuat Zetsu Putih. Namanya adalah Narikawari no Jutsu, di mana teknik ini memungkinkan Zetsu Putih untuk membuat salinan persis dari siapapun hanya dengan menyentuh mereka. Klon yang digunakan untuk teknik ini juga bisa dikatakan sempurna, bahkan memiliki cakra identik dengan yang mereka tiru. Klon itu dikendalikan dari jauh oleh yang asli, sehingga tidak cukup kuat untuk melawan pertempuran jangka panjang. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah sebagai pengalih perhatian. Sedangkan untuk Jutsu hitam, teknik terkuatnya bernama Kagero. Jutsu Kagero merupakan jutsu yang selalu dipakai oleh Jutsu hitam dengan menyatu dengan tanah dari flora sekitar, agar bisa berpindah ke beberapa tempat dengan cepat dan tidak terdeteksi sama sekali. Meskipun jutsu ini sangatlah sederhana, akan tetapi sebagai mata-mata, Jutsu hitam berhasil mewujudkan keinginannya untuk membangkitkan Kaguya.